semuanya, selamat datang di podcast Bincang Layanan sama aku Talita Suratu Zahra. Di sini aku nggak sendirian nih, aku sama ketiga temanku. Nah teman-teman boleh langsung perkenalan aja ya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Anggi Virginia Pitaloka. Halo, aku Ersi Martia. Halo, aku Siti Fatima. Nah, di sini kita bakal ngobrol santai tentang digitalisasi bikin layanan publik makin dekat dengan kita. Nah, sekarang tuh pemerintah banyak banget ngeluarin aplikasi-aplikasi yang tentunya tuh berguna banget sama hidup kita. Sebenarnya alasannya simpel sih, supaya pelayanan publik itu mudah diakses. Jadi nih kita tuh nggak perlu lagi ribet-ribet ngantri atau datang ke kantor. Cukup kita buka HP aja, semuanya itu bisa diurus. Nah, digitalisasi ini merupakan sebagai jawaban terhadap kebutuhan masyarakat yang menuntut pelayanan publik itu cepat, transparan, dan juga praktis. Oke, nah ngomongin pelayanan publik via aplikasi ya guys. Kalau yang sering aku pakai sih namanya tuh JKN Mobile. Jadi aplikasi itu tuh dari BPJS Kesehatan. Nah, aplikasi JKN Mobile ini itu menurut aku sangat membantu banget sebagai kita masyarakat karena fitur-fiturnya itu banyak dan emang bener-bener mempunyai fungsinya masing-masing gitu. Kayak kita tuh bisa cek status kepesertaan, terus kita juga bisa cek iuran tagihan, terus kita juga bisa pindah vaskes. Nah, yang paling sering aku pakai sih sebenarnya di fitur itu kartu digital. Jadi kalau semisal kalian periksa nih ke dokter atau ke klinik, terus kalian lupa bawa kartu fisik. Nah, kalian kalau punya aplikasi JKN Mobile, bisa tuh kalian cek kartu digitalnya. Jadi nanti saat di rumah sakit atau di klinik ketika lupa bawa kartu fisik, kalian bisa langsung tunjukin aja ke petugasnya kartu digital yang ada di aplikasi JKN Mobile. Nah, aku mau tahu nih, selain Anggi ada yang pernah pakai aplikasi itu nggak sih? Aku tuh sebelumnya pernah pakai dan waktu itu kebetulan aku pakai untuk daftar antrian online di rumah sakit. Jadi di situ tuh aku nggak perlu nunggu antri lama, tinggal daftar aja deh di rumah. Terus sampai sana tinggal tunjukin HP. Jadi aku nggak makan waktu banyak di sana. Berarti lebih praktis ya, Ima Iya, ya? benar-benar praktis dan ngebantu banget. Oh iya, selain Ima mungkin Ersi pernah apa enggak? Kalau aku kurang lebih sama sih ya kayak Ima, aku lebih sering pakai itu buat ngambil antrean online karena kan biasanya di rumah sakit atau di puskesmas tuh antreannya panjang sekali ya. Jadi kayak kalau misalkan kita pakai aplikasi ini, kita nggak perlu memakan waktu yang lama gitu loh. Oh, berarti mirip-mirip sama Ima ya pengalamannya. Oh, berarti emang rata-rata tuh kalian make JKN Mobile itu buat daftar antrian online gitu ya? Iya. Oke, tapi kalian tuh jangan lupa loh di JKN Mobile itu ada fitur cek iuran tagihan. Jadi di situ tuh sebenarnya nggak cuma ngecek iuran tagihan. Jadi kalau kalian mau bayar langsung di aplikasinya itu bisa. Jadi zaman sekarang itu nggak perlu kalian mau bayar tagihan ke kantornya atau kita temuin petugas BPJS-nya. Jadi kalian bisa langsung bayar lewat aplikasi JKN Mobile-nya guys. Oke. Nah, dari tadi nih kita ngomongin aplikasi online tentang kesehatan ya. Mungkin kita bisa nih bahas aplikasi lain kayak misal aplikasi Satu Sehat ya. Itu tuh aplikasi yang pernah viral atau sering dipakai orang-orang waktu masa pandemi nggak sih? Iya, bener banget. Iya. Mungkin di sini teman-teman yang penasaran kita bisa lanjut ke segmen berikutnya ya. Jadi guys, Satu Sehat Mobile ini dulunya lebih familiar dengan Peduli Lindungi. Pasti kalian semua pada pernah dengar kan? Apalagi waktu zaman COVID tuh. Aplikasi itu tuh benar-benar digunain banget untuk check-in maupun lihat riwayat sertifikat vaksin. Jadi kalau dulu kan banyak kan pakai berkas gitu ya, dan Iya, itu benar-benar. benar-benar nyebar dan bikin Iya. kita tuh kadang apalagi buat yang pelupa. Ya, bisa hilang nggak sih? Iya, dan sedangkan kalau pakai aplikasi ini tuh kalian bisa tinggal cek aja di HP dan itu benar-benar praktis sih. Dan kalau aku pribadi, aku yang sekarang ini juga udah bisa pakai untuk lihat riwayat lainnya juga, jadi nggak cuma sertifikat vaksin. Aku bisa lihat hasil lab maupun rekam medis yang pernah aku lakuin gitu. Dan kalau kalian di sini ada yang pernah pakai juga nggak? Kalau aku sih ini ya pernah pakainya tuh pas masih
namanya tuh pas masih jadi Peduli Lindungi. Pas dulu tuh ya benar pas pandemi Covid Iya, itu pandemi. itu kayak aku ingat pemerintah dulu itu nyuruh buat pakai aplikasi ini. Jadi kalau yang Satu Sehat tuh aku belum pernah pakai. Kalau kamu gimana? Kalau aku kurang lebih sama sih ya, karena kan ini aplikasi yang versi terbaru begitu ya. Kalau versi yang Peduli Lindungi udah pernah pakai waktu COVID, tapi kalau untuk yang versi terbaru sekarang ini aku belum pernah nyobain sih. Oh, jadi kalian rata-rata udah pernah pakai aplikasi Iya. itu? Iya. Berarti aku jujur belum pernah pakai sih. Dulu sih waktu zaman pandemi pernah denger-denger yang kayak Peduli Lindungi gitu. Cuma emang kalau untuk download aplikasinya aku belum pernah download gitu. Iya, jadi kalau yang versi ini tuh lebih dikembangin lagi gitu buat fitur-fiturnya juga. Jadi isinya nggak cuma sebatas di sertifikat vaksin. Dan kalau menurut aku pribadi itu aplikasi ini benar-benar bisa menyampaikan data-data yang kita butuhkan tuh dengan transparan, cepat, terus simple aja gitu. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet deh. Dan pokoknya di satu aplikasi udah menampung beberapa data yang kita butuhkan gitu guys. Atau berarti kayak lebih upgrade gitu ya Iya, dari yang bener. zaman Peduli Lindungi sama yang sekarang Satu Sehat gitu. Iya. Fiturnya menjadi lebih banyak ya. Iya, fiturnya lebih Keren banget banyak. sih guys. Dan aplikasinya intinya benar-benar ngebantu dan Praktis Praktis banget ya gitu. untuk dipakai. Betul. Berarti di sini rata-rata udah pernah pakai. Mungkin teman-teman di rumah yang pernah pakai Satu Sehat atau Peduli Lindungi bisa terus dipakai ya aplikasinya, karena siapa tahu kita bisa butuh aplikasi tersebut dan kita udah punya di HP. Betul banget. Nah, ngomong-ngomong dari tadi kan kita udah banyak ngomongin aplikasi yang bergerak di bidang kesehatan ya teman-teman. Nah, ternyata tuh nggak cuma di bidang kesehatan aja nih, ada yang bergerak di bidang transportasi. Contohnya itu aplikasi Akses by KAI. Nah, sesuai dengan namanya, aplikasi ini tuh bergerak di bidang transportasi perkereta apian. Jadi aplikasi ini tuh sangat membantu masyarakat untuk mobilitas pergi keluar kota. Nah, di dalam aplikasi ini tuh ada banyak sekali fitur-fitur teman-teman. Contohnya itu kayak ada fitur beli tiket, terus ada reschedule atau refund, terus juga ada boarding pass digital. wah keren banget, apalagi kan kamu sering bolak-balik keluar kota ya. Iya, benar, Berarti benar. kayak ngebantu banget dong. Bener banget nih, semisal pas liburan gitu akan aku biasanya pergi ke kotaku kan. Nah itu aku juga biasanya pakai aplikasi ini buat pesen tiket. Soalnya ya di aplikasi ini tuh banyak promo-promo gitu di hari-hari besar. Terus juga aplikasi ini tuh bisa di tiketnya tuh bisa dipesan dimanapun, jadi di rumah ataupun pas di luar tuh bisa banget pesen. Terus juga cashless teman-teman, sesuai dengan Gensi ya, kayak Wow. apa-apa tuh kayak nggak Cashless, punya iya, cash cash. gitu. Oh gitu. Jadi di sini rata-rata udah pernah pakai. Kalau aku pribadi tuh jujur belum pernah pakai sih, makanya setelah dengar cerita jadi Talita itu kayaknya menarik dan aku pengen coba gitu mungkin buat besok-besok. Iya, kamu Iya. bisa coba pas mungkin ke rumah nenekmu atau Iya. ke saudaramu gitu nggak sih? Nenek, Iya, rumah Bang? nenekmu jauh nggak? Iya jauh sih di provinsi sebelah. Oh jauh. Kalau rumah lumayan nenekku ya. sebenarnya 5 langkah doang sih, jadi nggak bisa ya kalau harus pakai KAI. Ya kalau kamu Kalau pernah? aku belum juga sih, kebetulan belum aku juga? warlock ya, jadi Oh. aku jarang pergi-pergi keluar gitu. Tapi next time kita semua harus coba. Ya kita harus Oke. liburan bareng-bareng buat pakai ini Gas. aplikasi KAI. Gas, Iya. guys. Oke, berarti yang belum pernah coba ini kita harus cobain bareng-bareng ya. Soalnya itu benar-benar praktis teman-teman pakai itu. Ya dan sayang banget kalau kita nggak manfaatin ya, apalagi kita Iya. Gen Z, masa nggak gaul sih? Betul, Gensi butuh liburan. Iya, healing. Nah, dari tadi kan kita ngomongin tentang perjalanan mobilitas Iya. gitu kan teman-teman. Nah, teman-teman di sini tuh tipikal orang yang kalau misal mau pergi keluar kota tuh ngecek cuaca dulu nggak sih? Soalnya nih aku tahu juga ada aplikasi namanya tuh Info BMKG yang lebih berfokus pada cuaca terus juga potensi bencana. Oh, jadi ada ya aplikasi yang kayak gitu. Ada. Iya bener banget, jadi info BMKG ini tuh bener-bener berguna gitu buat kehidupan kita sehari-hari. Kalau fitur
fitur utamanya sudah pasti perkiraan cuaca ya. Tapi di samping itu di aplikasi ini juga ada info mengenai gempa bumi real time, terus ada juga peringatan tsunami dan juga ada info mengenai kualitas udara. Nah, kalau aku sendiri nih biasanya pakai info BMKG ini especially waktu musim hujan karena kan kayak biar kita tuh bisa persiapan mantel atau juga payung gitu. Nah, buat masyarakat juga biasanya itu berguna untuk supaya kita tuh lebih aware gitu loh sama kondisi alam di sekitar kita begitu. Iya bener banget sih. Terus aku juga pernah pakai aplikasi info BMKG itu buat pas pergi ini ke luar kota. Jadi aku tuh kayak sering kepo gitu loh, di kota ini tuh kayak suhunya berapa gitu. Jadi kan biasanya ada kota yang suhunya lebih panas, ada yang suhunya lebih dingin tuh. Aku kadang kayak suka ngecek di kota itu tuh berapa derajat suhunya kayak gitu. Iya, dan kalau selain suhu kan bisa buat lihat cuaca ya, Iya. panas atau hujan gitu. Dan tapi kalau di Purwokerto sendiri itu beda langkah udah beda cuaca gitu. Jadi kadang kita kayak suka dikerjain gitu ya, tiba-tiba Iya, hujan. tiba-tiba di visip udah hujan gitu Iya. kan jadi aduh padahal di kos tuh belum iya, hujan kan. Benar banget. Iya, jadi emang perlu nggak sih aplikasi kayak gitu buat kayak kita Iya ngeliat sih. kalau misal kita mau kesini, aduh di sini hujan mungkin ya Kita cancel bisa dulu nggak sih? bawa Iya. mantel Iya, apa atau bawa payung gitu. Betul. Oke, jadi kita tuh dari tadi udah cukup ya menjelaskan tentang aplikasi-aplikasi yang dari pemerintah ya, kayak tadi JKN Mobile, terus akses by KAI, terus info BMKG, dan intinya digitalisasi ini cukup memudahkan kita sebagai masyarakat ya teman-teman. Dan apalagi kalau misal aplikasi itu tuh dikembangin lagi fitur-fiturnya pasti bakalan lebih canggih dan keren banget kan. Setuju banget. Semoga layanan kayak gini tuh semakin diperbanyak ya sama pemerintah dan semoga juga semakin ramah sama penggunanya. Oke, dari tadi kita udah bahas banyak terkait aplikasi layanan publik. Contohnya yang tadi kita bahas ada info BMKG, akses by KAI, Satu Sehat, sama JKN Mobile. Nah, ternyata kita jadi tahu kalau aplikasi layanan publik itu memang makin dekat sama kita lewat digitalisasi. Nah, harapannya dari kita semua nih, semoga pemerintah tuh mengadakan inovasi-inovasi agar masyarakatnya itu lebih merasa terbantu. Terima kasih buat teman-teman udah mau sharing-sharing terkait aplikasi layanan publik di sekitar kita. Terus juga kita mau ngucapin terima kasih buat penonton semua yang udah ngikutin podcast kita sampai akhir. Oke, sampai dadah, jumpa. sampai jumpa. Dadah.